Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Khairul Rahman, peserta Laksar CPNS golongan 3 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nomor daftar hadir 31, angkatan 26, kelompok 4. Di sini saya menjabat sebagai ahli pertama instruktur di Balai Latihan Kerja Amuntai. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Simak videonya sampai selesai. Selamat datang di kantor saya. UPTD Balai Latihan Kerja Amuntai adalah sebuah lembaga pelatihan yang berdiri pada tahun 1986 dan saat ini berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Balai Latihan Kerja Amuntai dapat melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dengan sumber dananya dari APBN dan APBD. Saya bekerja di Balai Latihan Kerja Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jabatan Ahli Pertama Instruktur. Keahlian saya dalam bidang otomotif sangat menunjang jabatan saya saat ini. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mengemban amanat yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang senantiasa terus-menerus berperan dalam meningkatkan kualitas aparatur bidang ketenagakerjaan, serta dalam memberikan pelayanan secara tidak langsung, untuk mengembangkan peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pendidikan dan pelatihan, maka Balai Latihan Kerja Amuntai dalam mewujudkan cita-citanya memiliki moto keahlian untuk masa depan, dengan visi ke depan yaitu mendidik, melatih, dan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja siap pakai untuk memenuhi pasar kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun misi untuk mencapai hal tersebut yaitu, yang pertama, meningkatkan koordinasi informasi, komunikasi, dan inovasi bidang ketenaga kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pelatihan yang produktif dan profesional. Yang ketiga, mengembangkan sistem dan metode pelatihan yang efisien dan efektif. Yang keempat, mengembangkan dan memberdayakan tenaga kerja untuk membangun kemandirian. Yang kelima, melaksanakan program pelatihan berdasarkan struktur pelatihan ketenaga kerjaan. Yang keenam, meningkatkan sistem kerjasama bidang pelatihan dan pendanaan terpadu dengan instansi atau lembaga teknis terkait. Dan yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana pelatihan dalam mendukung revitalisasi BLK Amuntai. Balai Latihan Kerja Amuntai dipimpin oleh seorang kepala balai dan terdapat 5 teknik kejuruan. Ada kejuruan fashion teknologi atau menjahit tata busana, ada kejuruan komputer, ada kejuruan mekanik mobil bensin, ada kejuruan instalasi listrik, dan ada kejuruan mekanik sepeda motor. Saya berada di kejuruan teknik otomotif sebagai calon instruktur. Di kejuruan ini, saya melatih para peserta dengan jurusan teknik sepeda motor dengan program servis sepeda motor konvensional dan servis sepeda motor injeksi. Instruktur adalah seseorang yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelatihan kerja kepada peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja pada bidang tertentu. Tugas dan fungsi instruktur yaitu melakukan penyusunan rencana pelatihan, membuat perangkat pelatihan, mengajar dan melatih, pelayanan pelatihan dan produktivitas, melaksanakan evaluasi, melakukan pengembangan program pelatihan, dan melakukan pengembangan sistem pelatihan. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Balai Latihan Kerja Amuntai. Yang pertama, penyelenggaraan pelatihan dengan anggaran APBN dan APBD. Yang kedua, pelaksanaan uji kompetensi. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelatihan. Yang keempat, pemberian informasi kepada masyarakat. Dan yang kelima, memberikan konsultasi dan nasihat serta rekomendasi karir kepada peserta. Standar pelayanan yang harus tercapai di Balai Latihan Kerja Amuntai, yaitu yang pertama, instruktur mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan. Yang kedua, instruktur melaksanakan pelatihan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, instruktur melaksanakan uji kompetensi untuk mengukur kemampuan peserta. Yang keempat, instruktur melakukan evaluasi dan pelaporan setelah melaksanakan pelatihan. Yang kelima, seluruh masyarakat mendapatkan informasi terkait pelatihan di Balai Latihan Kerja Amuntai. Yang keenam, instruktur membekali peserta pelatihan dengan motivasi dan pengetahuan tentang wirausaha. Keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan tujuan instansi. Bentuk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh instruktur telah sesuai dan berpedoman pada visi dan misi Balai Latihan Kerja Amuntai,
yaitu mendidik, melatih, dan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja siap pakai untuk memenuhi pasar kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru. Implementasi Smart ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ada 4 kurikulum literasi digital. Yang pertama, cakap bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu membimbing masyarakat sebagai calon peserta melakukan pendaftaran pelatihan menggunakan handphone atau komputer. Lalu yang kedua, budaya bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat mengisi formulir di aplikasi ataupun website. Kemudian yang ketiga, etika bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya adalah, sebagai admin harus bersikap ramah dan sopan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan di media sosial bagaimanapun keadaannya. Yang keempat adalah aman bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya adalah memberikan informasi apapun sesuai faktanya dan tidak menyebarkan data kependudukan calon peserta pelatihan. Ada 8 nilai-nilai yang harus diterapkan oleh Smart ASN. Yang pertama, integritas, yaitu selalu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku. Yang kedua, nasionalisme, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang ketiga, profesionalisme, yaitu bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Yang keempat, berwawasan global, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan bertindak proaktif. Yang kelima, IT dan bahasa asing, yaitu menguasai teknologi informasi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja hingga dapat tercapai kinerja yang berkualitas. Dan dengan kemampuan bahasa asing, sangat menunjang untuk memberikan akses terhadap informasi internasional. Yang keenam, hospitality, yaitu berusaha bersikap ramah, cekatan, dan solutif terhadap siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Yang ketujuh, networking, bersifat terbuka dan membangun jaringan dengan siapapun sebanyak-banyaknya secara positif, baik, dan profesional. Yang kedelapan, entrepreneurship, yaitu berjiwa kewirausahaan, berani, kreatif, inovatif, selalu positif, cerdas, dan pantang menyerah. Implementasi Smart ASN memastikan kinerja tugas menjadi lebih baik. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome keahlian untuk masa depan. ASU, mantap!